Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi kelas 1 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita bersama di tempat ini setelah kita kemarin liburan. Kalau antum liburnya sepekan, kalau sana 2 pekan karena antum yang sepekannya daurah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita kembali dalam rangka melanjutkan belajar bersama kita, membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah, ringkasan Aqidah al-Islamiyah atau Syarah Usul Iman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia ini akan kita lanjutkan masih dalam pembahasan al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu terakhir kita sebelum liburan, kita sudah membahas yakni kandungan yang ketiga dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni al-imanu bi uluhiyatihi, beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka fa insyaallah kita akan lanjutkan sekarang kandungan yang keempat di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Silakan antum buka di kitab antum halaman 27 sampai nanti halaman 30 ya, terakhir ya. Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, al-amru rabi'u mimma yatadammanuhu al-imanu billahi, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Al-amru rabi', perkara yang keempat, mimma yatadammanuhu al-imanu billah, dari apa-apa yang dikandung oleh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi.
beriman kepada nama-nama Allah dan beriman kepada sifat-sifat Allah. Apa makna beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Isbatu ma asbatahullahu li nafsihi fi kitabihi au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was-sifati alal wajhil laiki bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamsilin. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Yakni isbatu ma asbatallahu li nafsihi fi kitabihi. Maksudnya adalah menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri fi kitabihi, di dalam Al-Qur'anul Karim, au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau yang telah Allah tetapkan untuk diri sendiri di dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal asma'i wasifat, baik berupa nama-nama maupun sifat-sifat. Bagaimana dalam kita menetapkannya? Ala wajhil laiki bihi, dengan sisi dengan sisi yang apa? Laik, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut ala wajhil laik bihi, sesuai dengan keagungan Allah. Bagaimana bentuk sesuai dengan Allah itu apa? Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamsilin, tanpa diiringi dengan apa? Tahrif, merubah atau menyelewengkan maknanya. Wala ta'tilin, demikian juga tanpa taktil, tanpa menolak maknanya. Wala takyif, demikian juga tanpa dalam kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu apa? Tanpa takyif, menanyakan kaifiatnya, bagaimananya atau tata caranya. Wala tamsilin, demikian juga tanpa tamsil, tanpa apa? Menyerupakannya. Menyerupakan nama-nama dan sifat Allah itu dengan apa? Dengan makhluknya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahi, dan baginya Allah dan kepunyaan Allah, al asmaul husna, nama-nama yang di puncaknya keindahan, nama-nama yang husna, di puncaknya keindahan. Allah mempunyai nama-nama yang husna, yang berada di puncaknya keindahan. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian semua kepada Allah biha,
dengan berwasilah menggunakan nama-nama yang husna tersebut. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad, yang berbuat menyimpang apa di dalam nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka orang-orang yang berbuat ilhad tadi apa? Nanti akan dibalas. Akan mendapatkan balasan makanu ya'malun, ya. Balasan dari apa-apa yang mereka kerjakan di dunia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita sekalian bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama. Nama-nama yang husna. Ya, Allah memiliki nama-nama. Dan nama-namanya apa? Al-Husna. Yang berada di puncaknya apa? Keindahan. Allah memiliki nama-nama. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan kalau Allah memiliki nama, maka kewajiban kita apa? Kita tetapkan. Kita harus menetapkannya. Ya. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tahrif, tanpa taktil, tanpa takyib, demikian juga tanpa tamsil. Fada'u biha. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya untuk berdoa kepada Allah, berwasilah dengan berwasilah menggunakan apa? Asmaul Husna tersebut. Ya. Sebagaimana yang mungkin kita sudah ketahui bahwasanya apa? Salah satu di antara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini apa? Kita berdoa kepada Allah dengan berwasilah. Ya. Mencari perantara dengan nama-nama husna yang sesuai. Kita dahului dengan memanggil nama-nama Allah yang agung. Ya. Contohnya apa? Ya Rahman irhamni. Ya Allah, Zat yang Maha Penyayang, irhamni, rahmatilah aku. Contoh yang lain, ya Ghafur ighfirli. Ya Ghafur atau ya Ghafar. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Ya Razzaq urzuqni. Ya Allah, Zat yang Maha Pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Ya, dan lain sebagainya. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah nama-nama yang husna. Dan kita diperintahkan untuk apa? Meninggalkan orang-orang yang berbuat ilhad, yang menyimpang dalam asma Allah, baik mentahrif, mentaktil, mentakyib, demikian juga apa? Mentamsil. Ya. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, dalam surat Ar-Rum ayat 27. Wa qala walahul masalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan baginya lah ya al-masalul a'la, ya permisalan yang tinggi, yang paling tinggi. Fis samawati wal ardi, di langit-langit dan bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia adalah al-aziz, maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ini surat Asy-Syura ayat
11. Wa qala laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada syai'un, ya, sedikit pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang serupa dengannya Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamislihi syai'un. Ya, syai'un bentuknya nakirah, ya, disebutkan dalam nakirah dalam konteks yakni nafi. Maka apa? Tufidul umum. Jadi tidak ada satupun yang serupa dengan dia Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa samiul ali wa samiul basir, dan dia adalah as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat, ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat yang mulia ini, yakni surat Asy-Syura ayat 11, di sini ada bantahan bagi dua kelompok yang menyimpang, ya, dalam hal asma wa sifat. Ini bantahan kepada yang pertama adalah kelompok al-mumassilah. Ini apa? Yang berbuat tamsil, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, bantahan bagi orang-orang yang al-mu'attilah, yang nanti akan diterangkan, ya, dua kelompok yang menyimpang dalam asma sifat. Ini apa? Al-mu'attilah, kelompok atau golongan atau sekte yang apa? Yang mereka itu menolak atau meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamislihi syai'un, tidak ada suatu pun yang serupa, yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bantahan bagi kelompok al-mumassilah. Ya. Atau kalau di sini apa? Al-musabbihah. Ya, di sini apa? Al-musabbihah. Bantahan bagi orang-orang yang berbuat tasbih atau berbuat apa? Tamsil. Karena apa? Allah mengatakan laisa kamisli syai'un. Tidak ada satu pun, tidak ada sedikit pun yang sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada satu pun. Berarti apa? Ini bantahan bagi orang-orang yang musabbihah atau mumassilah. Golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian lanjutnya ayat wa huwas samiul basir, dan dia adalah maha mendengar, adalah lagi maha melihat. Ini bantahan bagi kelompok al-mu'attilah, ya, kelompok yang dia itu menolak, ya, menolak nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalamnya ada penetapan, ini apa? Nama dan sifat Allah. Penetapan, yakni Allah memiliki nama As-Sami, yang maha mendengar, Al-Basir, yang maha melihat. Demikian juga menetapkan sifat bagi Allah, As-Sami dzus sam'i, yang memiliki apa? Pendengaran. Al-Basir dzul basar, yang memiliki apa? Penglihatan. Maka dari ayat yang mulia ini, yang pendek ini, ya, bantahan bagi apa? Bagi dua kelompok tersebut. Karena apa? Di dalam ayat yang mulia ini apa? Itu mengumpulkan antara apa? Menetapkan sifat bagi Allah dan meniadakan tamsil atau penyerupaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Belum lanjutkan. Wa qad dalla fi hadzal amri
ta'ifatani, dan sungguh telah menyimpang atau telah tersesat di dalam perkara ini, yang perkara al-imanu bi asma'i wa sifatihi, ta'ifatani, dua kelompok, dua golongan manusia. Ihdahuma, salah satu dari kedua kelompok ini, al-mu'attilatu, alladzina angkaru al-asma'a wasifati au ba'daha za'imina anna isbataha lillahi yastalzimu at-tasbiha tasbihallahi ta'ala bi khalqihi. Wa hadza za'mu batilun liwujuhin minha. Kelompok yang pertama yang menyimpang dalam masalah nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni al-mu'attilah. Ya, kelompok yang berbuat taktil, taktil, yang menolak. Siapa mereka itu? Alladzina angkaru al-asma'a wa sifat au ba'daha. Siapakah mereka al-mu'attilah itu, ahli taktil itu? Ada dua jenis. Yang pertama, orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semuanya ditolak. Ini jenis mu'attilah yang pertama. Ya, ini mu'attilah yang ekstrim ini. Ya. Menolak semuanya ditolak. Au ba'daha, atau kelompok yang kedua, jenis yang kedua apa? Sebagiannya, tidak semuanya. Ya, ini apa? Ini mu'attilah. Jadi ada yang menolak semuanya, mengingkari semuanya. Nama-nama sifat Allah semuanya diingkari, ada yang diingkari itu cuma sebagian. Kenapa kok Pak mereka itu mengingkari Pak? Zaimina, ya, karena mereka menyangka, menduga anna isbataha lillahi yastalzimu at-tasbih. Mereka mengira, menyangka bahwasanya menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah itu melazimkan, mengharuskan adanya tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kira-kira tujuannya bagus enggak Pak? Tujuannya bagus. Ya. Betapa banyak orang yang tujuannya bagus tapi apa? Ya, salah caranya. Tujuannya bagus. Ingin apa? Mensucikan Allah. Supaya apa? Allah itu suci dari apa? Dari tasbih. Supaya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Ya bagus ya? Pak Bambang? Nah, tujuannya mulia. Ingin memuliakan Allah, mensucikan Allah dari penyerupaan. Ya. Tujuan mereka. Tapi ternyata apa? Keliru mereka, menyimpang mereka, sesat mereka, ya. Tasbihallahi ta'ala bi khalqihi. Karena kalau mereka itu menyangka kalau masa Allah punya nama kayak makhluk, tolak. Masa Allah punya sifat-sifat kok kayak makhluk, tolak. Nah, seperti itu. Itu apa? Itu persangkaan mereka. Nah, wa hadza za'mu batilun liwujuhin. Dan persangkaan ini, dugaan ini apa? Batil dari berbagai sisi atau
segi. Yang mana nanti apa? Beliau akan menjelaskan dari dua sisi. Insya Allah ya bersambung di pertemuan yang akan datang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala ya, biar antum penasaran ini. Biasanya kan seperti itu kan kalau film kan seperti itu kan. Ya, kan penasaran biar antum datang lagi ya, yang hari ini enggak datang biar penasaran, biar datang besok lagi. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin masih ada waktu kurang lebih mungkin 10 menit. Ya, seperti biasa kita gunakan untuk apa? Mendalami apa yang tadi kita baca baik dari sisi nahwu maupun sorobnya. Sudah siap nggih? Siap? Itu kok yang ada yang pakai fotokopi? Apa? Enggak bawa buku? Oh, salam bawa. Terus ternyata bukunya apa? Bukunya apa yang dibawa? Oh, Manhajus Salikin. Taib. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, coba kita pelajari yang tadi sudah kita baca ya. Antum sudah sampai mana ini nahwunya ini? Sudah selesai? Tamyiz, Masya Allah. Ya, tamyiz. Taib. Kita mulai ya. Al-amru rabi' mimma yatadammanuhu al-imanu billah, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Ya, taib. Al-amru rabi'. Pertanyaannya, antum mah. Ar-rabi'. Apa Arabnya? Marfu. Taib. Sebagai apa? Sebagai apa? Ya, sifat. Apa namanya sifat? Ya, namanya apa? Na'at ya, na'at. Taib. Al-amru rabi', arabi sebagai apa? Rafa sebagai na'at. Taib. Mimma yatadammanuhu al-imanu billah. Lanjut. Teman. Al-imanu billah. Al-imanu. Apa i'rabnya? Marfu. Sebagai apa? Fa'il. Fa'il dari fi'il apa? Yatadammanu. Tayyib. Lanjut antum ah. Dhamir hu pada yatadammanuhu. Apa i'rabnya? Fi mahalli nasbin. Sebagai apa? Maf'ul bi. Tayyib. Al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Pertanyaan selanjutnya. Untuk Mbak. Asma'ihi. Asma'i. Apa i'rabnya, Pak? Majrur. Tayyib. Sebagai apa? Atau kenapa? Ya, masbukun bi harfi jarin. Apa alamat jarnya, Pak? Alamat jarnya kasroh. Ya, kenapa kasroh? Jamak taksir. Taib. Asma jamak taksir. Taib. Wa sifatihi. Antum mah. Sifat. Apa i'rabnya? Jer. Kenapa jer? Ya atop. Ya. Mana maktubnya? Taib. Lanjutnya belakangnya wa sifatihi. Apa alamat jernya? Teman. Kasroh. Kenapa kasroh? Jamak muannas salim. Taib. Jamak muannas salim atau jamak taksir? Jamak muannas salim.
Apa mufradnya? Sifatun. Sifatun jamaknya sifatun. Ya. Sifatun jamaknya apa? Ya. Antum Pak, sifatun apakah memiliki jamak taksir? Punya enggak? Enggak punya ya? Ya. Sifatun. Sifatun sama wasfun sama enggak? Sifatun sama wasfun. Mana wasfun? Udah pernah dengar belum wasfun? Wasofa yasifu. Sifatan ya? Wasofa yasifu sifatan kan? Antum pernah dengar ausof? Pernah? Apa artinya? Sifat-sifat kan? Itu jamak dari apa itu? Wasfun ya, tip. Ya. Lanjut ya. Isbatu ma asbatallahu li nafsihi. Isbat. Antum Pak, isbat. Isbat ini kalau ditinjau dari tarkibnya isim apa Pak? Tarkib. Penyusunan. Mustaq. Kenapa mustaq? Mustaq apa jamid? Apa tuh artinya isbat tadi? Nah, kita sering mendengar kata sidang isbat. Nah, sidang isbat. Apa Pak? Mustaq atau jamid? Mustaq. Kenapa mustaq? Isim apa dia? Isim fa'il? Isim maf'ul? Isim fa'il. Sifat berarti ya, isim fa'il. Yang menetapkan berarti. Menetapkan atau yang menetapkan? Masdar. Lah masdar itu apa berarti? Mustaq. Apa Pak? Mustaq apa jamid? Udah tahu antum masdar? Apa berarti? Apa? Jamid atau mustaq? Masdar. Apa tuh artinya jamid Pak? Jamid. Jadi orang itu jangan jumud. Jamid. Mustaq itu pecah. Pecahan. Jamid beku. Ya, beku. Berarti apa? Enggak diambil dari apa? Lainnya. Karena apa? Karena masdar. Apa artinya masdar? Mana masdar? Masdar. Sumber. Masdar. Ya, meskipun apa para ulama berselisih ya antara Kufiyun sama Basrah ya. Ya toh? Antara mana yang pokoknya itu mana? Fil madhi atau masdar ya. Oh iya ya, betul. Betul. Ya. Gitu ya. Berarti apa? Berarti jamid. Tep. Antum isbat jamid masdar. Dari fi'il apa? Dari fi'il apa? Antum baru apa lama? Oh mustami, makanya wajahnya kok baru. Udah pernah belajar belum? Oh belum, ya. Lewat dulu. Iya. Waalaikumsalam. Antum baru juga? Enggak, lama.
Dari fi'il apa? Apa? Dari sabita. Sabata. Isbat. Ikut bahasan. If'al. Nah. Apa berarti? Masih atau mujarad? Penting itu. Pertama itu antum harus itu minimal menebak dulu lah, kawan. Jadi antum kalau belum antum punya namanya insting. Ya. Ini apa ya kira-kira ini? Nah, gitu. Apa? Jamid apa? Jamid. Mujarad apa? Mazid? Mazid. Ikut bazan? La, fi'il madinya. Fi'il madinya. Ikut bazan apa? Af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Berarti apa? Fi'il madinya? Asbata yusbitu isbatan. Tan itu kalau nasab. Kalau rofa isbatun. Kalau jer isbatin. Ya. Isbat asbata yusbitu isbat. Kalau sabata atau sabita itu apa? Kokoh. Dia apa? Lazim. Kalau asbata mengokohkan atau menetapkan. Kita sering mendengar apa? Sabat. Ya. Kokoh. Isbatu ma. Lah ini sini ada ini. Di sampingnya ini loh. Antum ini berarti kelihatan enggak persiapan ini. Ya ta? Ma asbatallahu. Nah ini loh. Di nafsihi asbata. Baik. Ma asbatallahu li nafsihi. Pertanyaannya antum Allahu, apa i'rabnya Allahu? Rafa sebagai apa? Fa'il. Fa'il dari fi'il apa? Dari fi'il mana? Asbata. Asbata. Tep. Antum, Abu Alif? Domirhu apa i'rabnya? Ya, Ismail ya? Oh, Miftah, ya keliru. Domirhu apa i'rabnya? Ya, sebagai apa? Maf'ul bi. Baik, paragraf fikum. Adanya jam berapa toh? Jam berapa biasanya? Udah mancing belum? Belum? Oh, Masya Allah. Lanjut ya berarti ya. Saya kira jam 7 saya kira. Baik, lanjut ya. Alhamdulillah masih ada waktu. Li nafsihi. Antum nafsi. Li nafsihi, nafsi. Apa i'rabnya? Ya, sebagai apa? Atau kenapa? Di mada? Kenapa? Li nafsihi. Kenapa? Kenapa jer? Kenapa? Nah, masbukun biharfi jarin dalurub jer. Fi kitabihi au sunnati rasulihi. Kitabi. Antum perapnya? Majrur. Kenapa majrur? Baik. Au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Antum sunnati. Apa i'rabnya? Jer. Kenapa jer? Atof. Mana maktufnya, Pak?
Kitab. Baik. Lanjutnya, teman. Rasulihi. Rasul. Apa Arabnya? Jer. Kenapa jer? Mudhafun ilaihi. Mana mudhafnya? Sunnati. Antum mah? Adan. Oh. Al sunnati rasulihi. Nunggu ada di luar saya. Hi, dhamir hi antum mah? Apa Arabnya? Al sunnati rasulihi. Dhamir hi apa Arabnya? Jar apa nasab? Al sunnati rasulihi. Dhamir hi apa Arabnya? Apa Arabnya? Jar apa fi mali jarin? Nah, kenapa pakai ambil-ambil fi mahali? Ah, mabni. Kenapa mabni? Sim domir, ya, taib. Itu domir apa itu namanya? Mutasil. Domir mutasil. Taib. Mutasil bi apa? Mutasil dengan apa? Mutasil dengan apa? Apa yang mutasil? Bersambung dengan apa? Kan mutasil kan dengan isim sama fi'il toh. Taib. Lanjut. Minal asma'i wa sifati ala wajhi alaiki. Pertanyaan selanjutnya. Alaiki, antum Mbak, alaiki. Apa Arabnya alaiki? Ala wajhi alaiki. Apa Pak? Apa Arabnya alaiki? Jer, taib. Lima ada? Jadi anahu. Kenapa Pak? Atau atau al-wajih dulu. Al-wajih dulu siapa gitu Pak? Al-wajih apa Arabnya? Share kenapa? Taib. Sekarang antum Pak. Alaiki apa Arabnya? Share kenapa? Hah? Gurumu sopo? Ya benar antum belum sampai ke jer ya, tapi insya Allah kan gampang mudah-mudah menilai. Gitu. Nah, naat. Kenapa naat? Nah, tayyib. Apa syaratnya naat? Naat itu kan termasuk tabi, pengikut kan? Sesuai dengan yang diikuti dari siapa? 4 hal. Yang pertama apa? Jumlahnya. Yang kedua jenisnya. Yang ketiga takyinnya. Yang keempat i'rabnya. Tayyib. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamsilin. Ghairi. Antum mah? Ghairi, apa i'rabnya ghairi? Min ghairi. Jer, kenapa jer? Tayyib. Antum mah lanjut. Tahrifin. Apa i'rabnya? Jer, kenapa jer? Jer itu gampang loh, cuma ada 3. Mudhaf mudhafun ilaih apa mudhafun ilaih? Nah,
Jangan keliru. Yang jar itu apa? Mudhofun ilaihi. Kalau mudhof jar bukan? Marfu. Emang ada tuh pelajari isim-isim yang rafa mudhof. Mudhof itu apa, Pak? Mudhof. Apa i'rabnya? Ya sesuai kedudukannya. Jadi jangan mudhofun ilaihi, jangan juga apa? Mudhof. Gitu ya. Mana tadi? Sampai mana tadi? Tahrifin ya, tahrifin. Jar kenapa? Mudhofun ilaihi. Lah mana mudhofnya? Ini. Tep, sekarang Miftah terakhir ini berarti ya. Tahrifin ditinjau dari tarkibnya. Siapa? Tahrif. Apa itu? Takyin. Takyin. Tarkib. Penyusunan. Siapa? Mustaq atau jamid? Mustaq. Kenapa mustaq? Isim fa'il ya? Ya tahan tuh mau isim fa'il toh. Apa? Tahrif. Antum kok kayak masih bingung kalau tanya mustaq sama jamid? Pokoknya Kak, jamid itu cuma masdar. Gitu. Ya itu yang paling banyak meskipun ada yang lainnya ya. Contohnya ya ma'un itu kan apa masdar dia? Bukan kan? Tapi kan dia jamid ya, enggak disusun dari yang lainnya. Ma'un. Nah. Yang paling banyak itu masdar gitu, yang jamid itu. Nah, ini masdar bukan ini? Nah, berarti ya udah, jangan bingung. Nah, sekarang apa ini? Fiilnya apa? Apa ikhwan? Apa? Harrofa. Taib. Antum kan sudah hafal wazannya ini. Taf'ilan. Fa'ala ya? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Berarti apa? Harrofa yuharrifu tahrifan. Apa makna tahrif? Merubah. Ya. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sampai di sini dulu belajar kita bersama pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini. Silakan yang lainnya nanti untuk latihan sendiri di rumah masing-masing. Taib, kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.